Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkahan, limpahan, curahan rahmatnya kita bisa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Qala Allah taala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan orang nang pelaku riba. Pelaku riba Allah binasakan. Di dalam hadis yang lain, Nabi bersabda bahwa Allah akan membinasakan pelaku-pelaku riba, baik itu nang tukang tulis, baik nang tukang hitung, baik yang tukang jaga. Maka gawian-gawian para pelaku riba itu Allah akan binasakan. Allah akan binasakan. Dengan apa Allah membinasakan? Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bentuk. Bisa Allah habiskan dengan kada berkecukupan. Artinya apa maksud kada berkecukupan? Orang tuh merasa asa kurang terus. Asa kurang terus. Kemudian dia melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah, yaitu mencuri, korupsi. Itu karena Allah menanamkan kepada diri orang itu tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup. Bentuk yang lain lagi Allah menghancurkan pelaku para riba itu ialah dengan hangusnya atau hilangnya harta-harta mereka. Baik itu disebabkan karena kebakaran ataupun dengan kehilangan. Itu adalah salah satu bentuk cara Allah menghancurkan para pelaku riba. Yamhaqullahu riba, Allah itu membinasakan para pelaku riba, wa yurbis shadaqah, dan Allah itu akan membungakan orang nang bersedekah. Maksud membungakan ini adalah membanyaki orang yang suka bersedekah. Allah lipat gandakan balasan-balasannya. Kita menyumbang sebanyak 5.000, Allah lipat gandakan menjadi 50.000. Itu kisah dari ulun sendiri yang pernah mengalami. Ketika itu ulun mengajak teman untuk makan-makan karena kehabisan uang. Kemudian saya traktir dengan uang 5.000 rupiah untuk membeli 1 bungkus nasi. Kemudian di siang harinya Allah kirimkan balasan atau gantian yang sudah
ulun sedekahkan tadi kepada kawan ulun dengan bentuk 1 bungkus nasi dengan gantian 10 kali lipat. Berarti 5 kali 10, 50.000. Jam 8 ulun melakukan sedekah. Jam 12, jam 1 sudah Allah gantikan pahala, gantikan ganjarannya dengan 10 kali lipat. Nampak situ balasannya. Nah, tetapi kalaunya nang hendak mengambil keuntungannya aja, maksudnya adalah maunting balasannya aja nih, maunting balasannya aja. Aku menyumbang hendak 100.000. Ujar Ustadz semalam memadahkan bila menyumbang 100.000 berarti 10 kali lipat berarti 1 juta. Kisah Hidin semalam, Hidin nyumbang 5.000 aja dapatnya 50.000. Kemudian seorang tadi menyumbang dengan harga 100.000. Harap menunggu Ustadz jam 8 menyumbang, jam 12 datang pahala, datang gantiannya. Berarti aku menyumbang jam 10, berarti sekitar jam 3-an nih datang gantiannya. Sekalinya apa? Sekalinya zong. Nah, jadi jangan hendak berharap ganjarannya. Karena apa? Karena kalaunya kita mengharapkan balasannya berdahulu, berarti itu adalah kita termasuk sudah kada ikhlas dalam beramal. Kada ikhlas dalam beramal. Bahkan orang yang kada ikhlas dalam beramal itu bisa menggugurkan amalnya. Menggugurkan amalnya. Jadi aturannya inya dapat pahala dengan inya menyumbang 100.000, tetapi gara-gara inya kada ikhlas, maka sumbangannya 100.000 tadi kada bernilai napa-napa. Nah, jadi para sahabat al-khair rahimakumullah dimanapun kalian berada, jadi kalaunya kita bersedekah, jangan sekali-kali hendak mengharapkan balasan atau imbalan. Karena orang yang mengharapkan balasan atau imbalan, itu tidak akan berkah. Tidak akan berkah karena jatuhnya menjadi kada ikhlas dalam beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu menutup 70 pintu daripada kejahatan. Nah, jadi 70 pintu Allah tutupkan. Gara-gara apa? Gara-gara kita katuju bersedekah. Nah, jadi banyak banget fadilah sedekah. Yang pertama, tadi Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah akan melipat-lipat gandakan orang yang suka bersedekah. Fadilah yang berikutnya lagi adalah Allah tutupkan 70 pintu daripada kejahatan. Nah, jadi para sahabat al-khair dimanapun kalian berada, ikhlaslah dalam bersedekah. Insya Allah kita akan mendapatkan fadilah yang sudah Allah janjikan dan Rasul sebutkan untuk kepada kita pada taat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.